Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, amin. Karena dalam anugerahnya, Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 24 hari bersama kitab 2 Samuel. Luar biasa, hari ini kita telah berada di penghujung pasal kitab 2 Samuel, yaitu 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Puji Tuhan, selama 24 hari kita telah lalui dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Dan saya sangat yakin saudara sangat banyak diberkati oleh Tuhan dalam pembacaan Alkitab ini, amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Judul perenungan kita hari ini, mengakui kesalahan dengan tulus. Saudara pasti sepakat dengan pernyataan saya bahwa biasanya orang yang bersalah selalu mencoba berkelit atau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Atau jahatnya lagi, ia mengorbankan orang lain untuk menanggung kesalahannya. Namun luar biasa, hal itu tidak kita dapati pada Daud. Daud bersalah karena kesombongannya. Ia menghitung pasukannya agar dapat membanggakan kekuatan militernya. Memang dalam kalimat pembukaan pasal ini seolah Tuhan yang menjadi penyebab Daud melakukan sensus itu. Kalimat ini bisa dimengerti seperti Allah dahulu mengeraskan hati Firaun yang telah lebih dahulu mengeraskan hati. Di hati Daud mungkin sudah ada rasa bangga karena kemenangan gemilang Israel melawan para musuh terutama orang Filistin. Namun ketika nuraninya sudah terlatih, segera setelah sensus, Daud sadar bahwa ia sudah berdosa. Pengakuannya kepada Tuhan membuat Tuhan memberikan pilihan jenis hukuman yang harus diterima. Di sini Daud memakai hikmat akal sehat serta pengenalannya akan Tuhan. Jatuh ke tangan Tuhan menjadi pilihan Daud. Malapetaka yang menimpa umat sedemikian mengerikan sehingga mengharukan Tuhan sendiri. Sementara tugas Daud ialah mewakili umat untuk memohon belas kasihan. Sekali lagi dalam pasal ini kita melihat tanggung jawab Daud dalam kepemimpinannya atas Israel. Sebagai raja, ia berhak menuntut Aurana untuk menyerahkan tanahnya guna dipakai sebagai tempat mezbah perdamaian didirikan. Namun Daud tidak mengorbankan seorang pun rakyatnya. Ia membeli tanah itu dari tangan Aurana. Dialah yang berkurban mewakili umatnya. Ketika kurbannya diperkenan oleh Tuhan, tulah pun diangkat. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mendapati bahwa kitab 2 Samuel ini ditutup dengan karakter Daud yang ditempa semakin sesuai dengan jabatan Raja Gembala. Raja Gembala yang baik bukan mengorbankan rakyatnya, melainkan berkurban bagi mereka. Dalam hal ini, Daud merupakan lambang bagi Kristus. Dialah Raja Gembala umat manusia, Raja Gembala saudara dan saya. Dia mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya, agar manusia, saudara dan saya, beroleh hidup kekal. Karena itu, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Daud dalam firman ini, ketika Daud meminta ampun atas kesalahannya, dan ketika Daud berkorban demi umat gembalaannya, demikian pun kita harus melakukannya. Akuilah segala kesalahan dan kekeliruanmu di hadapan Tuhan. Kerjakanlah setiap tanggung jawabmu dengan baik. Jangan pernah melemparkan tanggung jawabmu kepada orang lain. Tanggung jawab sebagai seorang istri, tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang orang tua, tanggung jawab sebagai seorang pekerja, dan tanggung jawab di bidang apapun. Lakukan semuanya itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Karena dengan demikian, nyata di hadapan Tuhan kalau kita belajar untuk melayani Dia dan menyenangkan hatinya dengan melakukan semua tugas-tugas kita, tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Diberkatilah kita semua. Amin. Diberkatilah kiranya kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Menyerah jadi